Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Hagai pasal 2 ayat 20-23. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Ketika Tuhan Memilih. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, Aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau sebagai cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan memilih kita. Ketika Tuhan memilih, itu berarti Tuhan memilih dengan kasih-Nya dan kehendak-Nya, bukan karena kesempurnaan atau kemampuan manusia, melainkan untuk tujuan Allah, yaitu agar manusia dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan semesta alam tentu memilih kita dengan alasan untuk karya penyelamatan. Siapa sangka pada zaman Nabi Hagai, Zerubabel bupati Yehuda dipilih Tuhan untuk memimpin pembangunan bait suci. Saat bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Persia dengan rajanya Darius, firman Tuhan datang kepada Zerubabel. Salah satu alasan terpilihnya Zerubabel adalah karena dia termasuk keturunan Daud. Kepada Daud, Tuhan semesta alam telah berjanji bahwa keluarganya akan memerintah Israel. Keterpilihan ini selaras dengan pemberitaan para nabi bahwa seorang pemimpin yang istimewa berasal dari garis keturunan Daud. Kepada Zerubabel, Tuhan menjanjikan kuasa atau cincin materai. Kekuasaan bangsa-bangsa lain akan dijungkir balikan demi eksistensi bait suci di tengah bangsa Yahudi. Begitulah ketika Tuhan semesta alam sudah memilih, tidak ada hal apapun yang dapat merintanginya. Satu-satunya arah hanyalah sikap tidak percaya yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Syukurnya lewat pemberitaan Nabi Hagai, gubernur Yehuda yaitu Zerubabel mau mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Ia bersedia memimpin pembangunan bait suci bersama Imam Besar Yosua dan Nabi Hagai sepulang dari pembuangan di Babel. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki perspektif yang sama. Jika kita dipanggil oleh Tuhan untuk suatu misi atau tugas, kita harus mempercayai bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi dan melindungi kita untuk pekerjaan itu. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membimbing dan memperlengkapi kita, kita tidak perlu takut akan setiap rintangan dan tantangan yang menghadang, karena kita tahu siapa yang telah memilih kita. Tuhan akan menyertai kita melewati setiap tantangan dalam panggilan yang telah Ia tetapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Tuhan berjanji menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.